Tes. Cek, cek. Halo teman-teman semua. Pada malam hari ini mungkin aku bakal jelasin sedikit mengenai mata kuliah matematika diskrit. Mungkin kita langsung start ke nomor 1 ya, teman-teman. Nah, soal nomor 1 ini teman-teman. Nah, jadi soal nomor 1 itu terdapat dua kalimat, yaitu kalimat A dan B. Nah, kalimat tersebut ini membahas tentang penggunaan preposition atau preposisi kata-kata yang merangkai dalam suatu kalimat. Nah, dalam matematika diskrit ini nanti kata-kata ini akan kita rangkai menggunakan logical connectivities, atau itu tuh ada negasi, implikasi, dan sebagainya gitu sih teman-teman. Jadi kita start aja mulai pembahasannya. Nomor 1, di nomor 1 tertulis bahwa kalimat pertama atau kalimat A itu you drive over 60 km per hours. So the second sentence is you get a speeding ticket. So this is the awalnya kalimat, this is the pure kalimat, and then let's start with the first question. From the question A, you do not drive over 60 km per hours. Nah, jadi sebelum kita berlanjut ke jawaban soalnya, kita harus paham dulu tuh teman-teman mengenai apa itu negasi, implikasi, dan ini kan katanya berlawanan nih dengan kata yang sebelumnya. Nah, itu ntar kita pakai apa dan cara penyelesaiannya juga bagaimana, kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi, ini aku bakal jelasin dulu. Nah, ini untuk konsepnya sendiri, itu tuh teman-teman dalam mengerjakan soal ini harus tahu apa itu negasi or negation, then conjunction, implication, atau implikasi gitu sih teman-teman. Nah, jadi negasi itu sebetulnya apa sih? Negasi itu kalimat berlawanan dengan makna aslinya gitu teman-teman. Jadi kalau misal tadi ada kalimat apa namanya, you drive over 60 km per hours. Jadi dan negasinya atau kalimat yang berlawanan maknanya itu biasanya ditandai dengan kata tidak gitu teman-teman. Jadi ini misal contoh, saya sudah makan. Nah, negasinya itu menjadi saya belum makan atau saya tidak sudah makan gitu sih teman-teman. Nah, kemudian untuk konjungsi sendiri itu adalah kalimat pertama dan keduanya itu digabungkan gitu teman-teman dengan kata hubung tertentu gitu. Nah, dalam matematika diskrit, konjungsi itu kita lambangkan dengan ini, tanda segitiga kebalik, segitiga menuju ke atas gini sih teman-teman. Nah, contohnya teman-teman, saya sudah makan dan saya sudah minum. Itu kan tadi ada dua kalimat tuh teman-teman. Saya sudah makan dan yang satu kalimat lagi saya sudah minum. So, konjungsinya ini kan ada kata dan nih teman-teman. Nah, kita bisa singkat dalam tulisan ini. P, lambang konjungsi, kemudian Q, gitu sih teman-teman. Nah, kemudian implikasi. Implikasi itu mengindikasikan suatu kejadian gitu teman-teman. Jadi misal kita punya pertanyaan pertama, maka maaf sorry teman-teman.
misal kita punya pernyataan pertama itu terpenuhi, maka pertanyaan kedua itu juga berlaku atau terpenuhi gitu teman-teman. Nah, tulisannya kita dapat menuliskannya itu dalam bentuk panah gitu sih teman-teman. Misal P maka Q. Eh, misal saya sudah makan, maka saya sudah kenyang gitu sih teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan soal ini biar eh, kita mendapat jawaban yang tepat gitu sih teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman harus tahu dulu konsep negasi, konsep konjungsi, dan konsep implikasi yang barusan aku bahas. Dan yang paling krusial dari soal ini adalah bagaimana teman-teman memahami setiap kata dari kalimat yang ada dalam soal gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman harus perlu perhatiin betul makna kalimat dengan seksama gitu sih teman-teman. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 aja tuh. Nah, jadi soal nomor 1 itu kan you do not drive over 60 km per hours. Itu kan teman-teman. Jadi uh, kita lihat seksama kalimat nomor A ini. Kemudian kita compare dengan kalimat yang ada keterangannya di soal, teman-teman. Jadi ini kan you do not drive over 60 km per hour. Dari yang diketahui soal kan cuma ada dua kalimat. You drive over 60 km per hour or you get speeding tickets. Dengan teman-teman yang kalimat kedua. Nah, berarti kalimat soal nomor A ini kan mirip-mirip lah ya dengan kalimat P ini. Nah, yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah kalimat ini memiliki ini do not. Ini berarti kalimat soal nomor A itu berlawanan atau dia berkebalikan makna dengan kalimat P-nya itu yang sudah diketahui soal gitu kan teman-teman. Nah, makanya kita bisa jawab nih teman-teman. Nah, jadi kalimat tersebut berlawanan makna dengan kalimat P gitu. P itu kalimat yang diketahui soal. Maka jawabannya adalah negasi P atau bisa kita tulis menjadi gini, negasi P. Oke, tuh. Tadi terselesaikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke soal nomor B. You drive over 60 km per hour, but you do not get a speeding ticket. So, uh, dari kalimat soal nomor B ini, teman-teman pasti udah tahu ini itu terdiri dari gabungan dua kalimat yang kita ketahui dalam soal gitu kan. Jadi uh, yang ini tuh kalimat P, ini sedangkan ini tuh kalimat Q. Nah, kita udah tahu tuh P sama Q udah ada dua kalimat dalam soal. Berarti kita cari tuh konjungsi atau kata hubung antar dua kalimat itu apa gitu. Jadi antara dua kalimat itu kan dihubungin dengan konjungsi kata but ini kan. Nah ini harus kita tandain. Kemudian kita cari makna uh, kalimat dalam soal ini dengan makna yang diketahui uh, dalam soal gitu teman-teman. Ini yang P, you drive over 60 km per hour itu kan sama nih, sama yang P. Nah, sedangkan yang kedua, you do not get a speeding ticket, but you do not get speeding ticket. Nah, yang ini tuh ada negasinya nih teman-teman, ada berlawanan makna dengan kata ki yang kita ketahui. Jadi, ini kita kasih negasi ini dan konjungsinya kita bisa kasih ini. Nah, maka itu bisa bermakna kalimatnya dapat bermakna saya mengendarai over 60 km per hour and that I get a speeding ticket. Jadi jawabannya teman-teman bisa langsung tulis kayak gini. Artinya P atau negasi Q gitu teman-teman. Sorry, P dan negasi Q kalau kita mengikuti truth tabelnya. Mungkin aku bakal jelasin sedikit truth tabelnya teman-teman. Nah, nih. Jadi ada
negasi itu terdiri dari truth table, tapi untuk khusus soal ini itu kita nggak pakai truth table, jadi mungkin ini hanya pengenalan aja. Negasi, konjungsi itu truth table-nya itu bisa kita baca sebagai dan, sedangkan tadi implikasi itu conditional statement gitu teman-teman, kalau kita kasih dalam truth table gitu. Oke, kita balik. Nah, kemudian yang C, you will get a speeding ticket if you drive over 60 km per hour. So, dari sini kita tahu ini ada terdapat dua gabungan kalimat kan teman-teman. Nah, kita cari dulu nih apa yang menghubungkan antara dua kalimat tersebut. Itu kan ada di will sama. Nah, will sama if ini kan termasuk dalam implikasi. Nah, tadi karena itu menyatakan sebab akibat gitu loh teman-teman. Karena will sama if itu kan dia konjungsi yang menyatakan sebab akibat gitu kan. Jadi maknanya itu jika aku drive over 60 km per hour, maka aku akan dapat speeding ticket gitu. Jadi kita dapat tulis dengan konsep implikasi tadi, jika P, jika you drive over 60 km per hour, maka tuh pakai yang tanda panah, maka kinya you will get a speeding ticket gitu sih teman-teman. Oke, nah kemudian yang D, kita telah dulu kalimat satu dengan kalimat dua karena ini merupakan gabungan dari dua kalimat. Yang kalimat P ini kan masuk kalimat P nih teman-teman. You drive over 60 km per hour itu kalimat P. Tapi karena ini ada negasi, the do not, maka kita langsung kasih P ini. Nah, sedangkan yang kalimat 2 itu ada juga nih negasinya. Will not speeding ticket. You will get speeding ticket kan berarti itu key kan tadi dalam yang udah diketahui soal. Nah, terus not-nya ini kita kasih negasi. Nah, terus kita telah lagi nih konjungsi antar dua kalimatnya. Ini kan if dan will itu kan salah satu konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Jika kamu ini, maka kamu ini. Nah, itu berarti telah memenuhi syarat implikasi gitu. Nah, makanya kita dapat gabungin jadi implikasi gitu teman-teman. Jadi kita bacanya jika tidak P, maka tidak Q gitu. Jika kamu tidak drive over 60 km per hour, maka kamu tidak get a speeding ticket gitu sih teman-teman. Terus yang E, ini driving over 60 km per hour is sufficient for getting a speeding ticket gitu sih teman. Nah, jadi ini ketahuan juga sih ini apa namanya konjungsinya. Konjungsi ini itu termasuk implikasi kan teman-teman. Jadi kalau misal jika kita telah maknanya kayak jika kamu mengendari lebih dari limit kecepatannya itu dapat berakibat kamu dapat memperoleh tilang gitu sih teman-teman istilahnya. Jadi maka ini bisa kita ganti dengan implikasi gini. Jadi ini Q, ini P, terus Q. Nah, jawabannya ketemu. Kemudian, nah yang F. Oke, ini sama tetap masih dua kalimat. Kita telah lagi dari satu kalimat. Dari satu per satu kalimat itu ada negasinya atau enggak. Nah, di bagian ini aman. Berarti kita tulis B. Sedangkan ini ada negasi. Berarti kita tulis Q. Gini teman-teman. Nah, terus kita lihat di konjungsinya. Itu sebab akibat atau penggabungan gitu. Karena but ini kan
eh, sama aja kayak menggabungkan gitu ya teman-teman. Atau kita biasa kalau misal ketemu N itu juga ntar bisa masuk ke dalam konjungsi ini. Jadi maka kita langsung bisa tulis kasih konjungsi. Jadi P konjungsi tidak Q. Sorry teman-teman. Sorry. Ini kebalik. Ini yang speeding ticket itu yang Q. Yang no drive ini yang P. Sorry. Kemudian yang G, yang soal terakhir. Whenever you get a speeding ticket, you are driving over 60 km per hour. So, eh, ini kita telah kan tidak ada tuh teman-teman, tidak ada kata negasi dari setiap kalimat ini kan. Nah, kita cari kalimat penggabungnya yaitu whenever. Jadi whenever itu mirip-mirip lah sebab akibat gitu teman-teman. Jadi kita bisa masukkan ke kategori implikasi gitu. Nah, speeding ticket itu kan G dan over 60 km per hour itu kan B. Jadi makanya kita bisa tulis langsung gitu. Ketemu gitu teman-teman. Oke, terima kasih tuh. Menyimak tutorial pertama dari soal nomor 1 matematika diskrit. Semoga infonya semoga ilmunya bermanfaat dan semisal ada salah atau kekurangan aku mohon maaf teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor ke mata kuliah teori vektor matriks ya teman-teman. Nomor 2 kita bakal bahas itu sebentar. Ini. Nah, ini teman-teman. Oke, ini soal pilihan mata kuliah tutor yang kedua yaitu TM. Lanjut aja. Nah, misal kita udah diketahui nih eh, dua vektor, yang satu ukuran 2 kali 2 dan yang satu ukuran 3 kali 3 nih. Ini A kecil sama B kecil itu maksudnya ini tuh hasil kalau misal matriks A ini, matriks A yang besar ini dikalikan suatu variabel yang uh, row-nya itu sama dengan matriks ini, itu bakal ngasilin matriks vektor yang kecil ini nih teman-teman. Nah, begitu pula yang B. Nah, tapi syaratnya teman-teman kalau dalam perkalian vektor itu vektor dan matriks itu harus tahu teman-teman. Jadi misal ini 3 kali 3 kali 3 berarti teman-teman nggak bisa tuh ngaliin dengan matriks 1 kali 3 gitu teman-teman. Nggak bisa. Jadi yang bisa 3 kali 1 gitu teman-teman. Karena apa? Karena kan dalam perkalian bisa kita pakai kode perkalian row perkalian row matrix gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau ini tuh dia nggak bakal bisa teman-teman. Jadi cara lain mungkin bisa di transpose, tapi uh, kalau misal teman-teman mau ngalihin itu pastiin jumlah matriks itu tuh sesuai dengan jumlah vektor belakangnya. Misal gini, 2 kali 5, 3. Nah, bisa nih teman-teman, karena ini kan sama nih angkanya. Jadi, matriks 2 kali 2 kali dikalikan matriks 2 kali 3. Nah, ntar hasilnya tuh bakal 2 kali 3. Itu teman-teman. Itu cara simpelnya biar teman-teman tahu secara cepat. Kira-kira kalau kita mengalihkan matriks dengan ukuran sekian itu hasilnya apa? Mengalihkan matriks sekian dengan ukuran sekian itu hasilnya berapa kali berapa sih gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Yang pertama itu
solve Bx sama dengan B kecil using Gaussian elimination gitu teman-teman. Jadi mungkin karena ini tingkatannya lebih sulit, aku ke B dulu ya teman-teman. Nah, ini kan AX sama dengan A using Gaussian elimination. Ini kenapa lebih simpan? Karena ukuran matriks kita itu lebih kecil daripada yang sebelumnya, yaitu 2 kali 2 teman-teman. Nah, jadi AX sama dengan A ini apa sih? A ini kan matriks itu teman-teman. Nanti sudah diketahui ukurannya 3 kali 3. 2 kali 2, sorry. Kali 2. Nah, sedangkan yang A ini kan ukurannya 2 kali 1. 1. Gini. 2 kali 2 dikalikan matriks berapa? Hasilnya 2 kali 1. Tadi udah aku jelasin kan. Berarti 2 kali 2 kali 2 itu bisa kita 2 kali 1 matriks ini. Nah, ntar kan kita yang ambilkan awal sama akhirnya 2 kali 1. Nah, itu berarti variabel yang bakal kita cari itu berukuran vektor 2 kali 1 gitu sih teman-teman. Nah, ini makanya kita simpan di sini, kita jabarkan menjadi X1 dan X2 karena ukurannya 2 kali 1 kan teman-teman. Oke, kita buat persamaan seperti ini kan A, terus ini X, ini A kecil gitu sih teman-teman. Terus kita gunakan Gaussian elimination gitu teman-teman. Ini yang A kecil ini kita masukkan ke matriksnya A, kita kasih garis ini, garis pembagi fungsinya biar ntar bisa kita reduce row echelon form kan bersama-sama gitu teman-teman. Jadi antara matriks dan hasil itu istilahnya adil gitu, yang satu dikurangi ya satu matriksnya direduce kok hasilnya nggak direduce, itu ntar bakal mempengaruhi perhitungan kita gitu teman-teman. Terus kita mulai, jadi sebelum kita memakai teknik Gaussian elimination, kita harus tahu dulu reduce row echelon form itu gimana. Jadi yang namanya reduce row itu berarti kan kita mengeliminasi row atau baris gitu ya, baris dari suatu matriks yang bakal kita eliminasi gitu teman-teman. Jadi kita pertama-tama itu cari dulu pivot dalam suatu matriks gitu teman-teman. Jadi kalau misal 2 kali 2 ini pivotnya itu ada di sini, 1, 2 ini. Jadi pivot itu secara simpel bisa teman-teman katain kayak diagonal gitulah, diagonalnya dari matriks gitu teman-teman. Nah, pivot ini gunanya buat apa? Gunanya sebagai pembagi koefisien yang bakal kita lakukan di reduce row echelon form gitu. Nah, mungkin kita bisa cara reduce row echelon formnya itu kita mulai dari yang paling bawah dan paling kiri gitu teman-teman. Jadi yang paling bawah paling kiri itu kan yang 18. Nah, jadi yang 18 ini kita cari pivotnya karena kebetulan diagonalnya 11 ini, maka ini menjadi pivotnya. Ini diagonal pertamanya matriks. Terus kita pakai rumus R2, kita akan reduce row kedua. R2 sama dengan R2-nya ini dikurangi 18. 18 itu patokannya dibagi 2 sebagai pivot. 2 ini pivot, ini tuh patokan awal dari reduce row echelon form. Nah, terus kali R1 itu. Pokoknya teman-teman cari yang paling ujung ini kita eliminasi jadi 0 gitulah. Gimana caranya kan kita harus membagi dengan ini kan. Misal R2 min 18/2 R1.
Itu kan kalau kita masukin ke matriks-matriks ini tuh bakal menghasilkan 0 di bagian R2 pertama paling kiri paling bawah gitu ya teman-teman. Nah, jadi gini, terus yang 18/2 ini kita jadikan koefisien tetap tuh, koefisien tetap. Nah, fungsinya apa? Jadi setiap ini tuh ntar yang bagian ini kan koefisien tetap nih, minusnya. Jadi minusnya itu udah default teman-teman. Nah, ntar berarti teman-teman R2 kurangi 9 kali R1, yang bagian sini juga R2 kurangi 9 R1, 9 kurangi R2, 6 kurangi 9 kali 26. Jadi kayak bertahap gini lah teman-teman, dari paling kiri ke kanan itulah sampai matriksnya itu habis gitu teman-teman. Nah, setelah kita hitung-hitung, ini setiap ini masukin ke sini, setiap ini masukin ke sini dengan koefisiennya tetap, yaitu tadi negatif 18/2 ini. Nah, ini ntar kita udah selesai, kita udah dapat hasilnya ini teman-teman. Kemudian lanjut, kita kalau sudah ketemu langsung kita jabarkan kembali teman-teman, kita balikan. Kan tadi ini kan hasil perkalian matriks ya teman-teman. Kemudian matriks awalnya tuh ini. Nah, kita bisa kaliin aja nih teman-teman. Jadi kita balikin ke mode awalnya tadi, 20, 12, min 96. Nih, ini X, Y, matriks sama dengan yang ini 26 sama 28 itu. Jadi yang ini tinggal kaliin dengan apa namanya, variabelnya aja, kita ketemu kan ini yang bagian ini dulu, 2 kali X, 2X, kemudian 12 kali X2, ini Y ganti X2 karena sama aja, 2 sama dengan 26. Jadi satu baris itu kita sama dengankan sendiri, kemudian yang bawah juga kita sama dengan sendiri. Nah, yang bawah kan ini 0, berarti kan tersisa min 96 kali X2 sama dengan min 288. Jadi kita bakal ketemu yang ini, X2 nya kita ketemu dulu, kemudian ke persamaan yang kedua ini kita dapat ini teman-teman. Jadi X itu kan terdiri dari komponen X1, X2, hasilnya sekian. Teman. Nah, kemudian yang bagian ini ya ukurannya 3 kali 3 itu sebenarnya mirip-mirip sama yang ukuran 2 kali 2 teman-teman. Cuma bedanya kita tetap harus nentuin pivotnya dulu. Pertama kita nentuin pivotnya. Dan pivotnya yang pertama kita acukan jadi diagonalnya teman-teman. Nah, pivotnya itu berarti diagonal matriks. Kita ubah dulu ke dalam bentuk yang possible untuk kita lakukan reduce row echelon form gitu. Nah, kita cari pivot yang pertama itu ada 2. Nah, kita mulai dari yang paling kanan paling bawah, karena pivotnya yang row pertama ini adalah 2, makanya kita harus buat gini teman-teman. Jadi intinya kita itu harus membuat upper triangular matrix gitu. Jadi upper triangular matrix tuh yang bawah diagonal ini harus 0 gitu. Jadi kita harus mengenalkan dengan menggunakan Gauss elimination gitu. Oke, jadi kita pertama mengenalkan kedua ini dulu teman-teman. Nah, karena ini masing-masingnya punya pivotnya 2, berarti kita gunain cara yang tadi tuh.
Misal yang bagian R2 nih, satu baris. Jadi R2 dikurangi R2 kurangi 12 per 2 R1. Kemudian yang R3 sama dengan R3 dikurangi 9, dikurangi 18 per 2 kali R1 gitu teman-teman. Jadi ini tuh bakal dibagi dari kiri ke kanan gitu. Ini kan, jadi ini 0, ini juga 0. Kalau kita masukin ke 12-nya berarti R2 yang baru sama dengan R2 lama, yaitu 12 dikurangi 6 kali 6 sama dengan min 24 gitu teman-teman. Dan setelah kita selesai ini, kan dia anggotanya ini kan udah 0. Kita lanjut ke pivot setelahnya. Pivot setelahnya kan 0. Pivot setelahnya kan min 24. Nah, ternyata dia diagonal. Sedangkan ini berubah tuh pivotnya nilainya. Kita pakai yang paling terbaru setelah pokoknya urutan prioritasnya itu dari kiri gitu teman-teman, terus ke kanan. Makanya kita kan harus mengenalkan yang ini, yang bagian bawah ini. Nah, ini kita ulangi lagi tuh langkah sebelumnya, yaitu R3, tapi kita ubah koefisiennya menjadi yang terbaru gitu. Jadi R3 dikurangi minus 45 per minus 24 kali R2 teman-teman. Jadi ntar kita bakal ketemu 0 dan ini bakal hasilnya menyesuaikan sesuai dengan hasil perhitungan gitu. Nah, ini kan kita udah buat upper triangular ya, karena bawahnya ini udah 00, tinggal tersisa yang atas. Nah, kalau ini hasilnya juga pasti bakal mengikuti. Kita tinggal balikan ke matriks sebelumnya dalam bentuk kayak gini. Nah, tapi hasilnya hasil yang tadi, karena ini kan matriks awalnya udah berubah jadi lower, sedangkan hasilnya itu juga berubah menyesuaikan reduce row echelon form tadi. Ini. Kemudian variabelnya tetap. Nah, kita tinggal kaliin aja, kita biasa itu ngaliin yang paling bawah, karena yang paling bawah itu kan dia koefisiennya paling sedikit, paling kecil gitu. 0 kali X1, 0 kali X2, 0. Yang paling akhir 57 per 4 dikali X3. Nah, itu kan ntar hasilnya sama dengan ini kan. Kita tulis saja tuh satu baris per baris per baris gitu. Jadi ketemunya bakal ini. Kemudian kita naik ke row kedua. Row kedua itu kan kita nggak diketahui X1-nya bakal 0 lah dari kalkulasi, sedangkan X3-nya itu udah kita ketahui, jadi kita bakal dapat X2-nya. X2-nya itu ntar hasil perhitungan ini ketemu ya teman. Kemudian yang terakhir kita pakai yang paling atas nih, 2 kali X1, 6 kali X2 plus 3 kali X3 kali 6 sama dengan ini 6. Dah kita ketemu X1, X2, X3, baru kita masukin ke nilai X tadi. Nilai X sama dengan X1, X2, X3 kita sebarin sesuai dengan yang tadi kita tentuin loh. Kira-kira kalau kita punya matriks ukuran sekian-sekian, variabelnya belum diketahui, vektornya itu belum diketahui ukuran berapa, sedangkan hasilnya kita udah tahu kan, kita bisa tebak-tebak tuh kira-kira ukurannya berapa gitu. Nah, kita ketemulah ini teman-teman. Nah, jadi sekian pembahasan tutorial teori vektor matriks nomor 2 ini. Semoga ini dapat